Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Space Cowboys yang dirilis tahun 2000. Sebuah film yang menceritakan dikirimnya 4 orang lanjut usia dalam sebuah misi luar angkasa. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Tahun 1958, 4 pilot Angkatan Udara Amerika yang tergabung dalam tim Daedalus, yaitu Frank, Hawk, Jerry, dan Tank, dipersiapkan untuk menjadi astronot pertama Amerika. Mereka memiliki keberanian serta kompetensi di atas rata-rata dibandingkan prajurit lainnya. Meski begitu, mereka juga tak luput dari kesalahan. Saat Frank dan Hawk melakukan uji coba pesawat terbaru, Hawk nekat menerbangkan pesawat itu melebihi batas ketinggian demi bisa mengintip bulan. Akibatnya, pesawat itu menjadi kehilangan tekanan, jatuh bebas, dan memaksa keduanya melontarkan diri keluar. Sampai di permukaan, Frank langsung menghajar Hawk. Sudah berulang kali ia mengingatkan agar tidak berlebihan saat menerbangkan pesawat. Dan untungnya, mereka itu masih diberi keselamatan. Sampai di markas, komandan tidak terlihat senang dengan kecelakaan tersebut. Mengingat pesawat itu sangat mahal dan sudah 3 pesawat mereka jatuhkan dalam 10 bulan terakhir. Frank pun mencoba melakukan pembelaan. Mereka berhasil memecahkan 2 rekor terbaru, yaitu menerbangkan pesawat hingga ketinggian maksimal serta terjun dari ketinggian 30.000 kaki. Lagi pula, tujuan uji coba ini kan memang menguji kehebatan pesawat tersebut. Sang komandan pun akhirnya tidak mempermasalahkan insiden itu, karena bagaimanapun juga mereka adalah calon astronot pertama AS yang tentunya sangat membanggakan Angkatan Udara. And you made it. Just in time, Frank. Namun di luar dugaan, pemerintah Amerika tiba-tiba membatalkan rencana tersebut. Melalui keputusan Presiden nomor 271T.900T.KRPSI menyebutkan, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, keterlibatan Angkatan Udara dalam hal eksplorasi luar angkasa dihentikan. Karena pemerintah Amerika baru saja mengontrak lembaga sipil baru bernama NASA. Bahkan mereka juga mengganti 4 kandidat astronot pertama dengan seekor kera bernama Mary Ann, yang akan menjadi wakil pertama Amerika pergi ke luar angkasa. Dan akibat keputusan tersebut, keempat pilot itu memutuskan berpisah dan menjalani hidup masing-masing dalam kekecewaan. Oh look, Frank, she wants to shake your hand. Scene kemudian pindah ke tahun 2000 atau 42 tahun kemudian. Direktur misi NASA bernama Sarah Holland mengadakan pertemuan bersama staf NASA dan seorang jenderal dari negara Rusia. Ia mengumumkan bahwa satelit komunikasi Rusia bernama Icon mengalami degradasi orbital yang disebabkan kegagalan sistem navigasi jaringan. Mereka sudah mencoba melakukan koreksi lintasan, namun sayangnya satelit tersebut tidak merespon dan diperkirakan akan jatuh ke bumi dalam waktu 30 hari ke depan. Sejak diluncurkan, satelit itu sudah berumur 14 tahun, cukup usang dan berada di kisaran rata-rata umur satelit komunikasi. Opsi terbaik adalah membiarkan satelit tersebut jatuh. Lagi pula, ketika memasuki atmosfer, satelit itu akan terbakar menjadi serpihan atau seenggaknya pecahan dari satelit itu akan jatuh ke permukaan laut. And crash. Icon is the communication satellite. Akan tetapi, Pak Jenderal keberatan dengan hal tersebut. Kehilangan satelit berpotensi menyebabkan gangguan komunikasi di negaranya meski dalam skala kecil. Sementara mengganti Icon dengan satelit baru membutuhkan waktu lama dan akan membuat mereka berada dalam kekacauan atau bahkan perang saudara di Rusia. Jadi kehilangan satelit Icon bukan sebuah pilihan. And I assure you that we will fix this problem. Kemudian manajer proyek NASA yaitu Bob Gerson mencoba mengerti kekhawatirannya. Dia bersama stafnya akan mencoba memikirkan solusi untuk menangani masalah ini sesegera mungkin. Selesai pertemuan, Sarah menyatakan keberatannya. Menangani satelit itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Lalu Bob menjelaskan mungkin Sarah adalah insinyur terbaik NASA, tapi ia lupa satu hal penting, yaitu politik dan hubungan antar negara. Membantu Rusia saat dalam kesulitan merupakan tindakan yang baik, yang secara tidak langsung akan membuat mereka berhutang pada Amerika. Dan jika misi ini berhasil, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan waktu dan tenaga yang mereka keluarkan. Bob, the guidance system on this thing is a dinosaur. Akan tetapi, satelit Icon dirancang menggunakan teknologi jadul dari proyek Skylab sebelum ditemukannya teknologi microprosesor. Karena itu, tidak ada seorang pun di sini memahami sistem panduan satelit tersebut. Satu-satunya cara hanyalah menemukan siapa desainernya untuk menghubungkan satelit dengan sistem kontrol di pusat.
Itu pun jika orangnya masih hidup. Mendengar kata Skylab, Bob berkata mereka tidak perlu repot-repot mencarinya. Karena orang yang merancang sistem kendali satelit tersebut adalah Frank, mantan pilot angkatan udara yang sebelumnya dipilih menjadi astronot pertama Amerika. Singkat cerita, Sarah dan Ethan mendatangi kediaman Frank yang saat ini lagi asik-asik di garasi bersama mantan pacarnya. Setelah memperkenalkan diri, Sarah memberitahu bahwa satelit komunikasi yang dirancang menggunakan sistem navigasi buatannya mengalami masalah. Dan jika tidak segera diperbaiki, satelit itu akan jatuh ke bumi. Karena itu, Sarah minta Frank membantu mereka memahami sistem panduannya, agar pusat kontrol bisa terhubung dengan satelit tersebut untuk kemudian dikembalikan ke orbitnya. Teknologi ini mungkin sangat canggih di era 60-an, tapi saat ini para insinyur sudah menggunakan teknologi modern dan sistem yang lebih mudah dipahami, sehingga mereka cukup kesulitan menangani satelit tersebut. Frank lalu menjelaskan sistem buatannya itu memang tidak dirancang untuk durasi panjang, melainkan hanya untuk proyek Skylab. Jadi opsi terbaik adalah menjemputnya ke angkasa lalu membawanya pulang. My advice to you is to capture the satellite and bring it home. Akan tetapi, hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena satelit itu berukuran cukup besar, jadi akan sangat sulit membawanya dengan pesawat ulang-alik. Selain itu, satelit tersebut sebenarnya milik negara Rusia, di mana mereka menginginkan benda itu tetap beroperasi tanpa harus menjatuhkannya. That's too big. 1,000 miles. Mendengar hal tersebut, Frank seketika menyadari bahwa Sarah ini adalah anak buah dari Bob Gerson. Bob adalah orang yang mengambil keuntungan dari pekerjaannya sejak tahun 1958, sekaligus orang yang menggantikan tugasnya dengan seekor monyet, bahkan menggunakan sistem buatannya itu untuk satelit negara lain. Mengetahui fakta tersebut, Sarah turut menyesal. Namun tidak bisa dipungkiri, satu-satunya orang yang bisa memecahkan masalah ini hanyalah dirinya. Namun seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, satelit itu memang tidak dirancang untuk durasi tugasnya. Mereka tidak bisa memperbaikinya dari sini, selain mengirim teknisi pergi ke sana untuk memperbaikinya secara manual. Lagi pula, untuk apa NASA repot-repot ingin memperbaikinya? Satelit itu sudah sekarat dan memang sudah waktunya dipensiunkan. Get out. Malam itu, Frank mengenang kembali masa lalunya saat masih bertugas di Angkatan Udara bersama ketiga sahabatnya. Sampai saat ini, Frank masih menyesalkan keputusan presiden yang lebih memilih NASA melakukan eksplorasi ke luar angkasa. Gara-gara hal tersebut, cita-cita mereka menjadi astronot dan mendarat di bulan gagal total. Di lain sisi, jika bukan karena perselisihannya dengan Bob Gerson, Frank sudah pasti akan membantu NASA memperbaiki satelit tersebut, mengingat hanya dirinya yang bisa melakukannya. I think I have a solution for your problem. Maka dari itu, Frank pergi ke kantor NASA di keesokan harinya untuk menawarkan solusi dan kesepakatan. Frank bersedia memperbaiki satelit Icon, tapi dengan syarat ia dan timnya yang dikirim ke luar angkasa, yaitu Jerry, Hawk, dan Tank yang tak lain merupakan rekan-rekannya dari Angkatan Udara. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik, bahkan Bob sendiri mengakuinya. Jika perhitungannya benar, satelit itu akan jatuh ke bumi dalam waktu 34 hari ke depan. Dan untuk suatu alasan, Bob tidak ingin benda itu memasuki atmosfer ataupun jatuh ke bumi. Frank menyadari Bob itu tidak punya pilihan lain, sampai-sampai harus meminta bantuan dari orang yang sudah ia singkirkan. I know you're running out of options, otherwise... Apa boleh buat, karena memang gak ada pilihan lain, Bob menyetujui kesepakatan tersebut. Dengan catatan, Frank dan krunya harus memenuhi persyaratan fisik mengingat mereka ini adalah orang-orang sepuh, yang artinya akan ada latihan serta ujian fisik sebelum Frank terbang ke angkasa. Dan yang kedua, Frank wajib melakukan simulasi perbaikan satelit didampingi astronot terbaiknya untuk membuktikan bahwa Frank memang bisa memperbaiki satelit tersebut. It's gonna be a real pleasure working with you again, Bob. Singkat cerita, Frank pergi mendatangi tempat di mana para sahabatnya tinggal. Yang pertama adalah Tank yang kini berprofesi menjadi pendeta. Awalnya ia ragu menerima misi tersebut karena punya jemaat dan cucu yang harus diperhatikan. Frank berkata mereka tetap akan di sini saat ia kembali. Lagi pula pengalamannya terbang keluar angkasa bisa menjadi materi khutbah setidaknya 3 atau 4 kali pertemuan. Dan setelah berdoa, Tank akhirnya memutuskan ikut. Jika misi ini adalah kehendak dari langit, maka dengan senang hati ia akan melakukannya. Hey, Frank. Berikutnya adalah Jerry yang kini menjadi perancang roller coaster. Tanpa banyak drama, Jerry pun bersedia bergabung karena misi ini mengingatkan mereka pada kenangan masa lalu, sekaligus mewujudkan cita-cita tim Daedalus terbang ke angkasa. Dan yang terakhir adalah Hawk.
Setelah pensiun dari Angkatan Udara, Hawk menerbangkan pesawatnya sendiri dan menawarkan jasa penerbangan ekstrim. Sama seperti yang dilakukannya saat menjadi pilot uji coba di Angkatan Udara. Well, thanks for that, Frank. We hadn't talked in 12 years. Namun sayangnya, sejak insiden terakhir bersama Frank, hubungan keduanya belum membaik. Dan ketika Frank memberitahu bahwa mereka akan pergi ke luar angkasa, Hawk itu ogah-ogahan menerima misi tersebut lalu menyuruhnya pulang. Tapi ternyata Hawk itu sengaja ngerjai Frank. Karena saat Frank dalam perjalanan pulang, Hawk diam-diam janjian dengan Tank and Jerry lalu bertanya kapan mereka bisa berangkat. Dan singkat cerita, 4 koboi sepuh itu pun segera pergi ke kantor NASA. Namun, tanpa mereka ketahui, Bob diam-diam sedang merencanakan konspirasi. Di hadapan Pak Jenderal Rusia, Bob meyakinkan bahwa Frank dan kawan-kawan tidak mungkin lulus pada ujian fisik. Mereka sudah tua dan latihan itu cukup berat. Selain itu, Frank sepakat melakukan simulasi perbaikan didampingi astronot terbaiknya. Dan setelah latihan itu selesai, ia akan mengatur ulang siapa yang harus pergi ke luar angkasa. The founding members of Project Daedalus. Sampai di kantor NASA, Sarah memperkenalkan keempat astronot terpilih dalam sebuah pertemuan yang tentu saja membuat para astronot muda bertanya-tanya. Sebenarnya, apa alasan NASA memilih kakek-kakek koboi itu dibandingkan mereka? Sarah menjelaskan sebelum adanya roket, keempat mantan pilot Angkatan Udara itu sudah bekerja di tempat ini. Mereka juga merupakan insinyur yang sangat berpengalaman dan tentunya hanya mereka yang bisa memperbaiki satelit Icon. Jadi Sarah berharap semua orang yang ada di sini dapat menerima keputusan pimpinan. Biasanya mereka akan membutuhkan waktu sekitar 12 bulan untuk sebuah misi. Tapi kali ini mereka hanya punya waktu 30 hari saja. Misi utamanya cukup sederhana. Terbang menuju Icon, memperbaiki kerusakan sistem pengendali, mengembalikan satelit itu ke orbitnya, lalu pulang ke bumi. You know, one thing is driving me nuts though. Selesai pertemuan, Direktur Penerbangan yaitu Gene mempertanyakan keputusan Bob memilih Frank dan kawan-kawan menjalani misi ini. Sampai detik ini, ia masih belum mendapat jawaban kenapa sistem kendali buatan Skylab bisa ada di satelit Rusia. Dan kenapa Frank tidak ngajarin astronotnya saja supaya misi ini bisa dilakukan oleh mereka. Tapi apapun keputusannya, Gene sudah tidak mempermasalahkannya. Tapi mereka harus ingat keempat koboi ini wajib lulus persyaratan fisik. Ditambah, Frank harus membawa 2 astronot terbaiknya yaitu Ethan dan Roger. Jika tidak, Gene tidak akan mengizinkan penerbangan apapun. Setelah itu, mereka melakukan tes kesehatan didampingi Dr. Carruthers. Dan selesai melakukannya, para lansia itu mulai menjalani latihan fisik bersama para astronot muda. TPLFLT, FLE, PTP. Meski awalnya kewalahan, tapi semangat muda mereka masih cukup terjaga. Ditambah, para koboi itu menjalin hubungan baik dengan para staf, terutama staf wanita. I was looking for Hawk. Oh, I am so sorry. Sore itu, Sarah menemui Hawk memberitahu bahwa mereka sudah mempersiapkan simulasi gravitasi. Para astronot muda yang ada di ruangan itu mengira keduanya bakal pingsan. Tapi mereka lupa Hawk dan Frank ini mantan pilot jet tempur. Jadi simulasi seperti itu kayak nggak terasa apa-apa. Ya, meski ujung-ujungnya keduanya muntah bersamaan. Dan ternyata simulasi itu bukan bagian dari pelatihan. Gene masuk ruangan kemudian mematikan alat tersebut lalu bertanya siapa yang memerintahkan mereka melakukan simulasi ini. Now which one of you idiots wants to explain this? But this is not a toy. Malam itu keempatnya pergi ke sebuah bar untuk sekedar ngopi-ngopi. Dan seperti biasa, Frank dan Hawk bertengkar hanya gara-gara masalah sepele. Keduanya memang gak pernah akur meski berada di satu tim yang sama. Esok paginya, Hawk dan Frank menjalani simulasi penerbangan. Simulasi pertama berakhir dengan kegagalan, karena Hawk terbiasa menerbangkan pesawat secara manual, di mana sistem kendali serba otomatis ini justru membuatnya bingung. Karena itu, pada simulasi kedua, Hawk minta skenario pendaratan ekstrim. Ia ingin menunjukkan pada semua orang bagaimana seorang pilot mendaratkan pesawat ketika mereka dalam masalah besar. Dan simulasi itu pun berhasil dengan sempurna, membuat semua orang-orang terkesima. That's impossible. Sejak saat itu, para astronot muda yang awalnya membenci mereka menaruh hormat pada para sesepuh. Karena ternyata usia tidak serta-merta membatasi kemampuan seseorang. Dan rupa-rupanya aksi Hawk dalam simulasi tersebut membuat Sarah terkesan lalu berkencan dengannya. Namun tanpa disangka, berita NASA hendak mengirim 4 kakek-kakek keluar angkasa tercium media. Lalu dengan cepat menyebar kemana-mana.
Entah siapa yang membocorkannya, namun yang pasti kekacauan ini membuat para petinggi menjadi resah. Bob mengaku ia menerima telepon dari semua media yang ada di kota ini untuk mengklarifikasi kebenaran misi tersebut. Namun, alih-alih khawatir dengan bocornya rahasia mereka, Sarah berkata kenapa tidak sebaiknya diumumkan saja. Kembali ke pelatihan, 4 sekawan itu hari ini berlatih menggunakan lengan robot di pesawat ulang-alik. Lalu dilanjutkan latihan kestabilan di dalam air. Kemudian di malam harinya, Frank dan yang lainnya diundang ke sebuah acara talk show untuk mengkonfirmasi apakah benar mereka akan menjalani misi penting ke luar angkasa. Awalnya pihak media meragukan kemampuan mereka, tapi setelah mengetahui latar belakang para astronot dan kepribadian mereka yang menghibur, keempat kakek tua itu pun mendulang dukungan. You're not being very forthcoming on the workings of the guidance system. Nah, saat kembali melakukan pelatihan, Ethan mengungkapkan kekesalannya kenapa Frank tidak kunjung mengajarinya memperbaiki sistem. Padahal dia adalah astronot pendamping. I'm your backup, okay? I'm on a need-to-know basis. Sikap terburu-burunya itu membuat Frank mencium bau amis, lalu menemui Bob apakah ia sedang mempermainkannya dan tidak berniat mengirimnya keluar angkasa. Bob berkata sejauh ini ia masih menghormati kesepakatan, lalu menunjukkan berkas tes kesehatan Hawk yang ternyata Hawk itu menderita kanker pankreas tanpa sepengetahuannya, yang artinya salah satu dari mereka tidak lolos tes kesehatan. I don't have to send you up. One of you has cancer. Karena itu, ia berniat mengganti posisi Hawk pada Ethan sebagai astronot utama. Awalnya, ia memang berniat mengirim astronotnya, tapi dengan hasil latihan mereka yang cukup memuaskan serta permintaan langsung dari wakil presiden, NASA tetap akan menerbangkan mereka keluar angkasa kecuali Hawk. Semua ini tak lepas dari kepopulernya di media massa. Berkat wawancara itu, pemerintah dianggap peduli pada veteran seperti mereka. Meski sudah tua, bukan berarti mereka tidak berhak terbang keluar angkasa. Di mata masyarakat, Frank adalah pahlawan Amerika, membuat NASA menjadi lebih populer. Dan ia berterima kasih padanya. Berkat misi ini, pemerintah berjanji akan menambah anggaran untuk NASA. Setelah itu, Frank menemui Hawk untuk memberitahu hasil tesnya yang rupa-rupanya ia sudah mengetahuinya dari dokter. Dan ia nggak masalah jika nggak jadi pergi keluar angkasa. Karena itu, Frank menemui Bob untuk mengundurkan diri. Dan sebagai gantinya, ia akan mengajari Ethan apapun yang perlu diketahuinya. Even with the cancer, Colonel Hawkins still passed his physical, so there's really no reason why he can't fly the mission. Akan tetapi, Sarah berpendapat sekalipun Hawk mengidap kanker tapi ia lulus ujian fisik. Jadi tidak ada alasan dia tidak bisa ikut ke dalam misi, ditambah mereka punya 2 astronot pendamping. Team Daedalus has a launch in 92 hours. Dan singkat cerita, misi pun tetap dilaksanakan sesuai rencana awal. Keempat cowboy tersebut, Ethan dan Roger diberangkatkan keluar angkasa. Empat jam setelah peluncuran, mereka sampai satelit Icon. Saat melihatnya, baik para kru ataupun pusat kontrol dibuat terkejut karena benda itu lebih besar dari yang diperkirakan. Maka tak heran satelit itu mudah lepas dari jalur orbitnya. Namun setelah diamati lebih lanjut, Jerry dan Tank menyadari benda itu ternyata punya semacam mekanisme pertahanan diri yang tak seharusnya dimiliki satelit komunikasi. Dan jika memang benar, maka satelit itu sangat berbahaya. Meski Ethan minta mereka segera melakukannya, tapi Frank tidak ingin gegabah. Karena ia berjanji tidak akan membiarkan para kru mendapat masalah. Dan setelah mendapat izin mendekat, Tank menggunakan lengan mekanis untuk menangkap satelit tersebut. Good work, fellas. Tanpa berlama-lama, para kru keluar lalu masuk ke dalam satelit. Dan betapa terkejutnya mereka melihat ada 6 rudal nuklir di dalam satelit. Karena tidak ingin membahayakan nyawa kru, Frank membatalkan aktivitas. Lalu bertanya pada Ethan kenapa benda itu ada di dalam sana. Dan untuk alasan apa mereka harus membantu Rusia mengembalikan rudal-rudal itu kembali ke orbit. Ethan hanya berkata Frank sudah mendapat keinginannya terbang ke sini. Jadi sebaiknya segera selesaikan pekerjaan dan jangan banyak mengeluh. What the hell's going on? What is this damn thing? You're only here as a publicity stunt, alright? Go ahead, Frank. Setelah mengamankan jalur komunikasi, Frank melaporkan temuan tersebut. Bob mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi, lalu meminta Pak Jenderal menjelaskan situasi darurat ini. Nah, satelit Icon sebenarnya bukan satelit komunikasi biasa, melainkan peninggalan Perang Dingin dan melayang di sana sejak Uni Soviet runtuh. Rudal itu sedianya ditargetkan untuk menyerang Amerika. Dan jika satelit itu terputus, maka satelit itu akan menyalakan prosedur peluncuran diri, dan tentunya akan sangat berbahaya bagi permukaan bumi.
Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana sistem panduannya dari Skylab bisa bersama 6 rudal di satelit ini? Jenderal mengaku berkas itu dicuri oleh Badan Intelijen Uni Soviet dari berkas pribadi Bob Gerson. Dan pertanyaan berikutnya, apakah mereka benar-benar ingin meletakkan senjata lengkap ini di orbit dan merahasiakannya hanya demi menyelamatkan reputasi? Frank berkata tidak, benda ini harus dijauhkan dari bumi agar tidak membahayakan umat manusia. You have an unscheduled EVA you want to tell me about? Somebody's outside the ship. People, we have a real problem here. Namun di luar dugaan, pusat kontrol malah mendeteksi Ethan berada di luar tanpa izin. Bocah sok tahu itu berniat menyelesaikan misi tanpa tahu apa yang dilakukannya itu sangat berbahaya. Dan celakanya, apa yang dilakukan Ethan justru mengaktifkan sistem pertahanan satelit lalu menghempaskannya ke sana kemari. Satelit itu menjadi hancur, menabrak pesawat sebelum akhirnya bergerak menuju atmosfer. Sebelum terlambat, Frank minta Hawk menemaninya menuju satelit tersebut. Ia akan mencoba mengkonfigurasi ulang sistem kontrol penerbangan untuk menahan satelit itu agar tidak jatuh ke bumi. Jerry mengingatkan kesempatannya hanya sekali. Frank berkata hal itu bukan masalah daripada benda itu membunuh banyak orang di bawah sana. Dan setelah berhasil menahan satelit tersebut, Frank memeriksa kondisi Ethan yang ternyata sudah tewas. Masalah berikutnya, roket pendorong satelit hanya tersisa satu dan tidak cukup untuk mengembalikannya ke orbit. Dan sekalipun bisa memindahkannya, satelit ini tetap akan jatuh ke bumi karena tidak punya tenaga untuk menjaganya di orbit. One Pam's got no chance of getting that thing into orbit, Frank. Take the kid back, I'll handle this. Setelah diam untuk beberapa saat, Hawk minta Frank segera kembali ke pesawat dan ia akan menangani masalah ini. Apa yang ia butuhkan hanyalah modul oksigen tambahan untuk memperbesar daya roket pendorong. Namun benda ini harus diarahkan secara manual. Frank menyadari apa yang direncanakan Hawk adalah mengarahkan benda ini menuju bulan. Ia hanya perlu mencapai setengahnya, dan gravitasi bulan akan melakukan sisanya sebelum akhirnya meledak dengan sendirinya. Dengan kata lain, Hawk akan mengorbankan diri demi keselamatan semua orang, terutama para sahabatnya. Self-destruct. Meski Hawk adalah seorang pilot, tapi ia berani bertaruh. Frank tidak punya solusi lain. Dan jika ini adalah sebuah perlombaan, maka harus ada pemenangnya, dan kali ini adalah gilirannya. That's not a solution, Frank. Dan apa boleh buat, karena ide Hawk adalah yang terbaik, Frank merelakannya lalu kembali ke pesawat untuk mengaktifkan roket pendorong. Setelah itu, Jin menghubungi awak kru. Tabrakan sebelumnya menyebabkan sistem autopilot pesawat rusak dan sedikit kebocoran bahan bakar. Hal itu akan membuat mereka kesulitan mendaratkan pesawat tersebut. Satu-satunya pilihan adalah mengendalikan pesawat itu secara manual, memanfaatkan aliran udara untuk memasuki atmosfer, sebelum menyalakan mesin untuk melakukan pendaratan. Pusat kontrol akan memandu sebisanya, berharap mereka berhasil melakukannya. Saat memasuki atmosfer, pesawat itu terbang terlalu cepat menyebabkan panas berlebih. Frank minta Jerry dan yang lainnya keluar menggunakan parasut sebagai alternatif keselamatan. Tapi Tank and Jerry menolak, mereka adalah tim dan tetap akan membantu Frank mendaratkan pesawat ini. Dan akhirnya berkat kerjasama yang solid, para koboi angkasa itu berhasil mendarat dengan selamat. Setelah kembali ke rumah masing-masing, Frank bersama istrinya memandangi bulan, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Hawk di bulan saat ini. Yang tentu saja jagoan itu tengah beristirahat dengan tenang dan akhirnya film pun selesai. Seperti biasa, meski hanya sebuah film tapi tetap memiliki beberapa pesan penting bagi kita semua. Di antaranya, tidak ada kata terlambat untuk mengejar mimpi seperti yang dilakukan 4 kakek tua tersebut. Alih-alih hanya sekedar jalan-jalan keluar angkasa, mereka justru menjadi penyelamat dunia dari ledakan nuklir. Ya, meskipun Ethan itu harus tewas gara-gara kebodohannya, dan Hawk mengorbankan diri demi kebaikan yang lebih besar. Apa yang dilakukan Hawk tersebut sebenarnya juga merupakan cita-citanya saat di Angkatan Udara, bahwa saat menjadi astronot nanti Hawk sangat ingin pergi ke bulan. Dalam film ini juga diperlihatkan bahwa persahabatan dan kerjasama yang baik lebih berharga daripada teknologi. Meski hanya veteran, mereka masih lebih cerdik dan berpengalaman dibanding astronot muda. Intinya, pengetahuan praktis dan kebijaksanaan datang bersamaan dengan semakin bertambahnya usia. Ya, kecuali orang-orang bebal dan berujung menjadi orang tua yang kolot.
Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita bersikap untuk mengakhiri konflik bertahun-tahun seperti yang terjadi pada Frank dan Hawk. Rekonsiliasi dan saling memaafkan adalah langkah penting untuk hidup yang lebih tenang. Jadi itulah film Cowboy Angkasa. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.